ayah bunda sekalian. Hari ini tema kita adalah pahlawan uang cilik dengan misi menyelamatkan uang saku. Nah, saya Octavia Pangaribuan. Hari ini kita akan sharing ya, bagaimana tentang mengatur uang saku anak. Lalu sebenarnya kita memberikan uang saku buat anak itu untuk apa sih? Ada gunanya atau enggak gitu ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Saya mau share dulu materinya. Sudah terlihat ya. Oke. Nah, judul materi kita ataupun malam ini kita akan bahas tentang pahlawan uang cilik, misi menyelamatkan uang saku. Ayah bunda sekalian, apakah ayah bunda memberikan uang jajan kepada anak-anak? Ya, umumnya kita memberikan uang jajan ya kepada anak-anak setiap hari. Kemudian, berapa sih besaran yang diberikan? Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, ya. Tergantung kepada anaknya, tergantung juga kebutuhan anaknya, tergantung juga usia anaknya. Tetapi kalau di sekolah anak saya, anak-anak itu tidak boleh jajan ke kantin kalau dia belum masih kelas 1, kelas 2 SD itu tidak boleh. Jadi baru boleh jajan di kantin itu pada saat dia kelas 3 SD. Ya, jadi memang orang tua diminta untuk membawakan bekal gitu ya. Kemudian oleh anak, uangnya dipakai untuk apa? Nah, jadi ayah bunda menentukan berapa jumlah uang jajan anak-anak ditentukan pada kebutuhan anak. Jadi kebutuhan anak ini juga yang tahu sebenarnya adalah orang tua. Bukannya anak yang menentukan, mama saya harus dapat uang jajan 30.000 atau berapa gitu ya. Tetapi orang tua yang harus memegang kontrol di sana ya. Nah, sebetulnya apa sih alasan kita sebagai orang tua memberikan uang jajan kepada anak? Macam-macam ya. Kalau saya biasanya karena untuk melengkapi bekal yang dibawa dari rumah. Anak saya membawa bekal dari rumah, tapi kan bekal ini mungkin tidak cukup ya, artinya tidak ada lengkap gitu menunya, eh, tidak mencukupi, maka saya melengkapi bekal itu dengan uang jajan. Lalu ada juga orang tua yang beralasan memberikan uang jajan, kenapa? Ah, cuma pecahan kecil aja, nggak apa-apa gitu. Ya, toh cuma uang kecil aja. Ada juga alasannya adalah berjaga-jaga, khawatir nanti anaknya butuh uang untuk misalnya ada patungan di sekolah atau tiba-tiba harus membeli buku seperti itu. Ada juga alasan orang tua memberikan uang jajan adalah untuk melatih anak. Melatih anak apa? Nanti kan biasanya kita tanya, tadi uang jajannya sisa atau tidak? Nah, kita melatih anak untuk menceritakan, mendongeng, ataupun menceritakan tadi uangnya dipakai buat apa saja. Dan itu juga saya yakin bisa membangun komunikasi juga dengan anak ya. Kita bertanya kepada anak, terus anak akan bercerita, dan tentu saja kita juga melatih anak agar anak itu bisa menceritakan dengan jujur bahwa uang itu dipakai buat apa saja. Dan kita jadi mengetahui, oh, anak saya itu uang jajan dipakai untuk membeli keripik gitu. Atau misalnya ternyata anak saya memakai uang jajannya eh, untuk berbagi dengan teman. Gitu ya. Dan uang jajan ini juga, mengapa memberikan uang jajan? Orang tua ingin melatih anak disiplin. Disiplin dalam hal apa? Ini kalau dipercayakan uang 10.000, dia mampu secara disiplin ya mengatur 10.000 ini untuk apa. Dia pelan-pelan bisa belajar menentukan apa sih yang sebetulnya dia butuhkan, atau jangan-jangan cuma kepengen aja karena teman-teman punya, masa saya nggak punya. Jadi bukan karena butuh, tapi cuma sekedar pingin aja. Ya, oke baik. Ayah bunda sekalian, jadi yang terpenting itu adalah bukan hanya membatasi uang jajan. Ya, tetapi cara ini juga ataupun kita melatih anak untuk membiasakan dia agar dia tidak terbiasa mendapatkan apa saja yang dia mau. Jadi kalau minta keripik merek A harus dapat gitu ya. Nah, dengan uang jajan itu kita bisa bilang kepada anak, nanti aja kamu tabung, nanti kamu bisa dapat apa yang kamu pengen. Sehingga dia akan terbiasa menahan diri
tidak langsung memperoleh apapun yang dia ingin. Lalu ini juga bisa melatih anak, membiasakan supaya anak-anak tidak menggunakan barang-barang yang mewah ya. Nah, artinya sebetulnya mengapa disebut sebagai pahlawan cilik, misi menyelamatkan uang saku, adalah karena dengan uang saku yang diberikan itu, anak-anak juga bisa belajar ataupun kita berikan pemahaman mengenai kesederhanaan. Bahwa kalau temennya punya, belum tentu kamu harus punya. Bahwa kalau memang makanan itu mahal, belum tentu kamu harus makan makanan tersebut. Gitu ya. Jadi ini bisa melatih ataupun memberikan pemahaman mengenai kesederhanaan buat anak-anak. Jadi saya sih merasa bahwa uang jajan tidak selalu berkonotasi negatif ya, karena sebetulnya bisa kita menjadi alat kita untuk melatih anak-anak. Nah ya Bunda sekalian, ini ada teori tentang pembagian kebutuhan ya. Itu adalah 50-30-20. Nah jadi dengan cara ini kita akan membagi uang kita, 50 itu untuk kebutuhan pokok, 30 keinginan pribadi, 20 untuk menabung. Tentu saja kalau keinginan pribadi bisa kita kekang, maka porsi menabung akan lebih besar. Ya, yang sulit adalah mengurangi untuk kebutuhan pokok ya. Tetapi kalau untuk keinginan pribadi, namanya juga keinginan, bukan kebutuhan gitu ya. Maka kalau yang keinginan pribadi ini bisa kita kurangi, maka porsi itu akan masuk untuk menabung. Kebutuhan pokok itu apa? Ya ini, ya. Jadi nanti anak-anak akan belajar nih. Ingin membeli mainan ini penting apa enggak? Bukan kebutuhan pokok, tapi adalah kebutuhan ataupun keinginan pribadi. Sehingga pelan-pelan anak-anak akan belajar membedakan mana yang dia butuhkan, mana yang dia inginkan. Boneka perlu nggak sih? Ya mainan ini perlu nggak sih? Harus sekarang atau bisa ditunda? Gitu ya. Oke. Nah, lalu kalau tadi kita bicara tentang 20 untuk menabung, terus gimana ya saya bisa mengajarkan kepada anak saya tentang menabung? Ayah bunda, anak-anak tidak akan bisa menabung kalau dia tidak kenal konsep uang. Artinya dia harus tahu dulu nih bahwa uang itu ada uang kecil atau uang logam, lalu ada uang kertas. Bedanya apa? Terus kalau uang kertas ini boleh nggak ya dilipat-lipat, diwol-wol gitu ya. Nah, setelah dia kenal konsep uang, bahwa ada uang logam, ada uang kertas, kita bisa mengajak atau memberikan kepada mereka celengan. Saya melatih ataupun melatih kami ya, bukan hanya anak saya, tetapi kami sama-sama berlatih dengan disiplin menyisihkan uang 1.000 logam. Saya taruh ke celengan khusus uang 1.000 logam secara disiplin. Jadi kalau ada uang 1.000 logam, kami berusaha agar uang ini tidak dipakai. Tetapi kita simpan, kita sisihkan masuk ke celengan logam. Lalu saya juga membiasakan untuk menyimpan uang kertas yang masih mulus. Kadang-kadang kan kalau kita belanja gitu ya, kita dapat uang yang mulus nih. Lagi kalau lebaran, baru lebaran gitu ya, uang kembalian kita itu pasti mulus banget. Nah, saya membiasakan melatih diri ya, agar uang yang mulus ini nggak saya pakai. Jadi saya taruh di dompet, saya taruh di ruangan yang terpisah ya. Jadi ada sekat yang terpisah gitu, uang itu nggak boleh dipakai. Dan ternyata uang bagus ini sangat berguna sekali pada saat teman-teman kantor saya mau lebaran ya. Kan susah ya menukar uang kecil yang mulus itu ke bank karena pada saat mau lebaran demand-nya tuh tinggi banget. Jadi agak susah. Jadi biasanya teman-teman nanya, ibu-ibu punya nggak uang mulus? Saya kasih, saya bawa, lalu mereka menukar. Jadi uang saya yang tadinya receh-receh, kelihatannya uang kecil gitu ya. eh, Tiba-tiba bisa menjadi uang 100.000, 50.000, atau masuk ke rekening. Tidak terasa. Ya, dengan cara-cara yang sangat mudah seperti ini. Ya, kemudian ini yang saya contohkan kepada anak kami gitu ya, bahwa sebenarnya mau menabung itu gampang kok, nggak usah terlalu muluk dengan cara yang sederhana aja. Jadi dia tahu bahwa menabung itu mudah gitu ya. Lalu mengajarkan dia mengelola uang jajan. Misalnya dikasih 10.000. Tadi belanja apa aja sih kita? Ah, kebanyakan permen aja coba. Permennya jangan banyak-banyak. Buat apa gitu ya?
Pelan-pelan kita mengajarkan dia dari apa yang dia belanjakan itu mana sih yang perlu gitu ya. Terus sisanya berapa? Dicatat dong. Sisanya berapa? Terus kamu sebenarnya kalau ada sisa ditabung, disimpan di dompetnya, ada nggak keinginan untuk membeli sesuatu? Jadi anak-anak pelan-pelan akan belajar untuk menyusun target. Misalnya ya, Mama saya pengennya nanti uang saku ini saya sisihkan untuk apa? Saya ingin membeli bola basket. Oh, oke. Karena dia main basket, oh silakan. Saat dia berhasil mengumpulkan dan dia membeli bola basket, kita perlu berikan apresiasi. Anak-anak akan senang kalau diberikan apresiasi. Apresiasi tidak harus dalam bentuk barang ya. Hanya kalau kami mengajarkan, wah hebat kamu, wah luar biasa. Mama bangga nih karena kamu bisa menyisihkan uangmu sehingga kamu bisa membeli bola basket. Ya, jadi sehingga kalau caranya kita berikan dengan cara yang begini mudah, harapannya anak-anak akan merasa bahwa menabung itu ternyata tidak sulit, gampang kok gitu ya. Oke. Lalu, ayah bunda, kenapa sih sebetulnya eh, kita atau manfaatnya apa sih untuk anak menabung? Yang pertama adalah anak akan belajar disiplin. Kalau setiap hari dikasihnya 10.000, ya kamu harus cukupkan dengan 10.000 itu. Terus kalau memang apa namanya, kamu pengen membeli sesuatu gitu ya, ataupun membeli sesuatu ya kamu harus disiplin menyisihkannya uang tersebut. Ya sehingga anak belajar disiplin. Kayak tadi tuh ada uang 1.000 logam, saya tidak akan pakai untuk belanja. Kelihatannya uangnya kecil ya, tetapi kalau ini nanti celengannya sudah setahun itu biasanya kami bawa ke Indomaret ya. Nah, ditukar terasa sekali bahwa uang yang 1.000 logam itu ternyata kalau dikumpul-kumpul sampai celengan kalengnya berat gitu ya. eh, Dulu saya memakai celengan plastik gitu, tapi kalau sudah berat itu nanti penutupnya itu dol gitu ya, jadi uangnya kemana-mana. Tapi kalau yang kaleng lebih aman gitu ya, jadi dia tidak kalau dia udah penuh nggak akan jatuh gitu uangnya, ya nggak akan muludul kalau kata orang Sunda. Nah kemudian apalagi mengajarkan anak untuk mengatur uang. Tadi kan dia punya target, ya berarti dia belajar supaya saya bisa mencapai target itu apa yang harus saya lakukan. Lalu apalagi melatih anak untuk hidup hemat, bahwa tidak semua uang jajan yang diberikan oleh mama itu harus dihabiskan. Ya, tidak semua yang kamu inginkan harus kamu miliki. Apalagi dia akan terbiasa tidak minta gitu ya. Kalau saya bisa membeli bola basket sendiri dengan uang jajan saya, kenapa saya harus minta ke mama? Ya. Kemudian yang berikut adalah mengajarkan anak untuk menghargai uang gitu. Bahwa uang yang sedikit atau uang yang kamu punya tiba-tiba banyak itu kan karena ada usaha yang kamu lakukan. Artinya ada proses di situ, artinya lagi tidak mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga anak belajar untuk menghargai uang. Kalau dia belajar menghargai uang, maka dia tidak serta-merta akan mudah menghabiskan uang. Lalu apalagi bisa melatih kesabaran anak. Melatihnya gimana? Kamu pengen bola basket, tunggu sampai tabungan kamu cukup. Jadi dia berlatih sabar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi menabung itu bukan sekedar nantinya dia akan mendapatkan uang, tetapi ternyata banyak hal-hal positif yang kita bisa dapatkan kalau kita mengajarkan anak kita untuk menabung. Ya, oke. Ini ada sebuah buku ya, namanya The Four Money Bears ya, karya McGardner. Ini silahkan nanti boleh dibaca. Jadi ini mengajarkan, ini adalah cerita ataupun buku ini mengajarkan tentang mengelola uang bagi anak-anak. Jadi anak-anak diajarkan menjadi beruang, bahwa saya ini adalah beruang yang kerjanya adalah belanja. Lalu ada juga beruang yang doyannya adalah menabung. Lalu ada beruang yang senangnya menyisihkan uangnya, lalu dia investasikan. Ya, jadi uang 1.000 bisa menjadi 1.100 gitu.
Lalu juga ada beruang yang senangnya berbagi. Jadi ada 4 beruang, spender bear, saver, lalu investor, dan giver bear. Nah, buku ini mengajarkan bahwa anak-anak ini bisa menjadi satu sisi. Anak-anak kadang-kadang dia bagiannya adalah menjadi beruang yang mau belanja. Tetapi waktu dia jadi beruang yang belanja, apakah perlu membelanjakan semuanya? Nah, anak-anak juga bisa menjadi beruang yang menabung. Kalau saya menabung, apa kemudian saya tidak bisa menggunakan uang saya? Ya, gitu. Kemudian investor. Caranya gimana? Kalau investor misalnya ya, kalau di sekolah mungkin anak-anak kan senangnya apa? Biasanya kalau di sekolah itu makanannya sama, jajannya sama gitu ya. Jadi mungkin anak-anak bisa, eh, kamu daripada beli makanan itu beli di saya aja gitu, ya. Jadi anak-anak pelan-pelan belajar tentang investasi ataupun dagang gitu ya. Tapi kemudian yang berikut adalah giver bears. Ya, jadi uang yang saya punya itu tidak semua untuk saya, tapi juga saya bisa berikan kepada orang lain. Nah, ini buku ini sangat bagus. Jadi kalau ayah bunda mau, silakan dicari ya bukunya. Di YouTube ada sih ya. The Four Money Bears karya McCormick. Ini adalah buku yang sangat mudah yang bisa kita berikan kepada anak-anak untuk mengajarkan tentang bagaimana dia mengelola uang. Sebagai spender, sebagai saver, sebagai investor, atau sebagai giver. Ya, ini buku yang sangat bagus. Nah, eh, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rati Ibrahim, seorang psikolog. Mengatakan begini, mengajarkan anak menabung sejak usia dini bermanfaat untuk pembentukan karakternya. Kenapa? Karena saat menabung, anak mulai mengenal angka, belajar menahan diri, dan memahami mana yang menjadi prioritas. Nah, jadi ayah bunda eh, menabung ini juga bisa membentuk atau membangun karakter anak kita. Jadi sejak umur berapa? Kalau dia sudah mengenal uang, ini uang kertas, ini uang logam, maka dia sudah bisa menabung. Ya, jadi tidak dilihat dari usianya, tetapi dilihat dia kapan dia mengenal itu. Terus bagaimana cara dia mengenal? Kalau kita belanja gitu, kita ajak anak kita gitu, dia akan kasih tahu aja, kita ngobrol. Ini ada belanjanya segini. Terus dia akan melihat sendiri, oh kenapa ada uang yang dikembalikan. Dari situ pelan-pelan dia akan tahu tentang nilai uang. Ya, oke. Jadi ternyata menurut psikolog pun mengajarkan anak menabung sejak usia dini ini bermanfaat untuk pembentukan karakternya. Mengapa? Karena saat menabung, anak mulai mengenal angka, belajar menahan diri, dan memahami mana yang menjadi prioritas. Nah ya Bunda, dulu kita punya lagu ya dari Titik Puspa. Kata-katanya sih bagus ya. Judulnya Menabung Titik Puspa. Bing bang bang yuk kita ke bank. Bang bing bung yuk kita nabung. Tang ting tung hey jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Dari kecil kita mulai menabung supaya hidup kita beruntung. Mau keliling dunia ada uangnya atau untuk membangun istana. Bang Bingbung yuk kita ke bank. Bang Bingbung yuk kita nabung. Tang ting tung hey jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Ini lagu sederhana yang juga bisa kita nyanyikan bersama anak kita untuk mengajarkan tentang menabung. Jadi kalau kita menabung jangan pengen cepat-cepat ngitung, uang saya udah berapa ya gitu ya. Taruh aja dulu tuh. Ya terus, baru nanti seperti kami ya. Nanti kalau sudah setahun, baru deh dibawa celengannya ke Indomaret. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan sharing malam ini bermanfaat dan bisa melahirkan anak-anak hebat yang bisa mengelola uangnya sejak kecil. Karena kalau dia sudah bisa mengelola uangnya sejak kecil, dia akan hati-hati menggunakan uangnya dan
kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang hidup hemat, kesederhanaan. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan, bagaimana menanamkan jiwa wirausaha pada anak usia dini sekitar kelas 1 sampai kelas 2 SD. Oke. Wirausaha ya pada anak usia kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kaitannya tadi dengan sebagai investor tadi ya, beruang sebagai investor Hmm. mungkin ya. Hmm. Oke. Orang bisa berwirausaha kalau dia udah tahu nilai uang ya. Jadi apa kalau dia pas kelas 1 itu dia sudah tahu nilai uang gitu ya. Bedanya uang 10.000 sama 20.000 itu sudah bisa dia tentang wirausaha. Caranya gimana? Yang paling gampang ya ini kalau ini balik lagi ya. Ini mungkin teman mungkin karena sekolah anak saya banyak yang orang tuanya itu adalah pengusaha gitu kali ya mungkin ya. Jadi anak-anaknya juga udah terbiasa berwirausaha gitu ya. Tapi kalau kelas 1 kelas 2 ini mau menanamkan jiwa wirausaha pada anak-anak usia dini sekitar kelas 1 sampai kelas 2. Oke, orang tuanya dulu yang harus melakukan itu. Contohnya ya, contohnya saya ya sebagai seorang ibu gitu kan. Kemudian saya mencontohkan kepada putri saya gitu. Ini mama membuat makanan, gitu ya, membuat makanan. Kemudian kamu bisa berbagi kepada teman atau kamu bisa dijual kepada teman. Dari yang kayak gitu gitu. Jadi dikasih tahu ini mama punya bikin makanan, kemudian kalau kamu kemudian teman kamu doyan gitu. Terus kalau dibagi-bagi terus-terusan atau nggak semua bisa kita kasih kepada teman-teman, boleh nih kamu coba jualan dengan makanannya mama. Itu aja gitu. Jadi dari apa yang dibuat oleh orang tuanya, baru pelan-pelan dari belanja apa dari barang-barang yang bisa dia buat sendiri. Ya, jadi kelas 1 kelas 2 mulainya dari apa? Mulai dari apa yang dibuat oleh orang tuanya. Di- Ya, dari situ dia tahu oh berarti ini nilai ada nilainya nih bisa dijual, bisa mendapatkan sesuatu. Ya, jadi karena kadang-kadang buat anak-anak kalau dia dari kecil-kecil jadi agak ini plus minus juga ya. Kalau dari kecil mereka udah diajarin hitung-hitungan, jangan-jangan nanti sedikit-sedikit dia malah jadi nggak mau berbagi gitu ya. Harus ada untungnya, harus ada untungnya. Jadi kalau saya mulainya dari apa? Eh, Anak saya bawa makanan, kemudian teman-temannya bilang enak nih. Kita berbagi kepada mereka, tapi kalau udah terlalu banyak yang minta gitu kan nggak mungkin semuanya kita kasih. Nah, jadi bisa bilang, nak bilang aja ke teman-teman kalau mau pesan ke mama nih dengan harga segini. Dari situ dia belajar. Gitu kali ya, supaya nggak dari seperti itu. Itu aja kali. Ini sangat Mudah-mudahan bisa menarik ya, menjawab. Kak Okta ya. Jadi bagaimana menanamkan jiwa wirausaha ini, Kak Ida ya, untuk mendidik anak-anak dengan cara yang sederhana ya, tapi anak-anak bisa mulai berwirausaha. Ini sangat menarik sekali ternyata dari judul Kak Okta ini ya. Jadi pahlawan eh, pahlawan uang cilik misi menyelamatkan uang saku ya. Yang intinya adalah bagaimana anak mengelola uang untuk menabung dan membiasakan anak untuk sebetulnya menanamkan nilai-nilai integritas ya. Di sini sangat sangat kalau saya melihat sangat lengkap ya, nilai-nilai integritasnya masuk semua nih dari yang 9 nilai integritas. Jadi dengan menyelamatkan misi uang saku ini anak bisa mengelola uangnya ya, kemudian uh, punya hal-hal yang positif ya, dan tadi sedikit demi sedikit menjadi bukit ini ya Kak Okta ya, bisa kita laksanakan dengan baik ya dengan lagunya tadi Titik Puspa yang Bang Bing Bung Yuk kita nabung ya, dan ini betul dari uang-uang kecil 1.000 1.000 1.000 kalau dikumpulkan setahun itu kan lumayan ya. Eh, tidak terasa begitu ya. Jadi ayah bunda ini sangat menarik
untuk bagaimana menjadi pahlawan cilik untuk misi menyelamatkan uang saku ya, yang intinya adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita mengelola keuangannya dan belajar menabung yang sangat sekali yang sangat besar sekali manfaatnya. Mungkin Kak Juli, kita sudah setengah sembilan ini, bagaimana, mau dilanjut diskusinya atau kita cukupkan? Masih ada pertanyaan tidak, Kak? Kalau pertanyaan eh, sudah tidak ada, Oh iya. tapi ini sebetulnya semakin malam ini peserta juga semakin nambah sebetulnya, semakin seru ini eh, apa bahasan diskusinya ya. Jadi banyak hal-hal yang menarik ya dari materinya Kak Okta ini yang kita tidak terfikirkan begitu ya, dari hal-hal kecil yang memang akan membuat anak kita bisa mengelola keuangannya, bisa menabung dan bisa menggunakan uang ini dengan baik begitu. Iya. Bagaimana Ayah Bunda, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Yayu tadi katanya mau bertanya dari Padang. Oh, boleh boleh kayak silakan Kak Yayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi lagi sibuk cariin kamar temennya, jadi nyambil-nyambil. Ada yang belum dapat kamar tadi. Baik, terima kasih. Selamat malam, Kak Octavia. Perkenalkan saya Kak Yayu. Jadi gini, kalau saya sebagai guru itu sudah diterapkan sih untuk kegiatan menabung ya. Kalau kami di sekolah, kegiatan menabung itu menjadi rutinitas. Anak-anak dibuatin celengan dari botol bekas. Kemudian setiap bulannya itu orang bank langsung yang datang. Karena saya tidak mau guru yang memegang gitu. Bukan apa-apa karena terlalu banyak kejadian. Jadi memang memanagenya langsung orang bank yang datang. Jadi kayak mereka nabung melalui sekolah. Kemudian ini untuk ini terkait anak saya itu sekedar apa ya berbagi praktek baik yang tadi saya ceritakan. Anak saya kan udah remaja nih, udah kuliah, udah gede. Itu memang dari kecil kan ditanamkan kejujuran nih, tiap kembaliin uang dia selalu balikin. Tapi jujurnya itu kalau ayahnya bilang udah kelewatan gitu, nah lugu dia kata ayahnya gitu kan, terlalu lugu gitu. Ayahnya bilang lugu, ayahnya bilang lugu. Kalau saya bersyukur sekali gitu. Dia memang tidak mau, saking lugunya dia selalu lapor tuh uangnya berapa berapa. Dan kesannya dia tuh hemat banget, hemat gitu. Kalau dikasih untuk anak kuliah untuk ukuran 50.000, cuman dijajanin 20.000, 30-nya dibalikin kayak gitu. 30.000. Dan dia tipenya juga nggak enak kan, tapi kalau ditambah minta traktir dia mau aja. Nah itu bagaimana untuk kedepannya memanage uang? Kebetulan Kak Otavia kan bagian akuntan, jadi saya agak bingung apa ya. Mungkin saya yang waktu kecil tidak terlalu detail mengajarkan apa atau bagaimana gitu. Jadi kesannya dia lugu gitu. Nah, dia udah kuliah nih sekarang semester 3 sastra Jepang gitu. Ya, jadi kalau nraktir oke ya Kak Yayu, tapi kalau Hmm. untuk dirinya Diri masih sendirinya, makanya hanya bilang lugu dianya gitu kan. Dia jujur banget gitu. ya. Kalau ditanya temannya ada duit berapa Rip gitu, disebutinnya gitu. Jadi namanya di kuliah kan teman macam-macam ya Kak ya gitu. Iya. Baik Kak Okta, ini sangat menarik juga pertanyaan dari Kak Yayu ya. Jadi yang di satu sisi putranya ini hemat dan jujur, tapi di satu sisi kalau disuruh traktir temennya, uangnya dipakai traktir juga ya Kak Yayu ya. Ya gitu kan, kayaknya nggak bisa bohong kalau misalnya Arif ada berapa boleh pinjam dulu atau kayak mana nanti gitu Oh, aja. Makanya kadang ayahnya yang jadi suka marah. Jadi kan ke depannya kalau seperti itu kan bagaimana saya menanamkan tentang keuangan gitu. Kebetulan Kak Tavia bagian ini kan. akuntan Terima ya. kasih. Sudah Oke, biasa mengelola keuangan. Silakan. oke. Kayak yuk, ini kan kalau udah besar ya, udah bisa sih dia diajarkan tentang 50-30-20 tadi ya. 50 untuk kebutuhan pokok, 30-20. Tentu saja 50-30-20 ini bukan baku ya, bisa juga kalau dia sanggup naikin yang 20-nya, berarti mengurangi bagian yang kebutuhan pribadi gitu ya. Kalau kebutuhan pokok mungkin tidak sulit ya kalau kita mau pangkas-pangkas, namanya juga kebutuhan pokok. Tetapi keinginan pribadi kan bisa kita kontrol gitu. Nah, yang tadi anaknya kayak Ayu ini kan udah besar ya. Jadi artinya dia sudah tahu konsep uang. Nah,
Kadang-kadang kita kalau anak yang terlalu sering berbagi ya, terlalu senang berbagi gitu ya, terlalu sering berbagi, jadi dia merasa berbagi itu adalah bagian dari tabungan pahala gitu ya. Jadi mentraktir, mentraktir, mentraktir. Nggak salah juga, tetapi juga perlu dikasih tahu bahwa eh, berbagi pahala itu bagus. Ya, di sisi lain menabung juga bisa membantu kita untuk memberikan kepada orang lain lebih besar lagi gitu ya. Nah, jadi kalau saya anak perlu diajarkan itu tentang yang 50, 30, 20. Berbagi kepada orang ya bagus, tetapi meminjamkan kepada orang itu tidak selalu sesuatu yang bagus. Kalau orang tua saya mengajarkan saya begini, nah kamu daripada minjemin kepada orang lain ya, terus kamu nagihnya juga bingung, lebih baik kalau kamu punya uang kasih aja kepada dia. Kalau kamu lebih baik membantu daripada meminjamkan kepada orang. Kalau kalau meminjamkan kepada orang, kepada teman, itu nanti kalau tidak dibayar, itu kamu sungkan sendiri dan membuat persahabatan kamu em, rusak gitu ya. Jadi kalau kalau saya ya kayak Ayu, saya dulu diajarin sama ayah saya begitu. Kalau teman minjem, tolak. Atau kalau kamu sanggup ya kamu kasih aja. Tapi jangan berpikir untuk dikembali menerima lagi gitu. Ya, karena meminjamkan kepada orang itu juga bukan kita tidak mau membantu ya. Kalau mau membantu ya bantu aja. Tetapi kalau meminjamkan nanti bisa berpotensi ada sesuatu yang buruk di belakangnya gitu. Ya, kecuali ya seperti itu gitu. Tapi lebih baik kalau mau bantu ya bantu aja gitu. Dan anak udah SMP tuh memang sudah bisa diajarin sih kayak yuk sebetulnya ya bahwa Ya, udah kuliah Kak Okta, udah oh sudah semester Mungkin kuliah lagi terlambat ya. ya Kalau yang kali udah ya kuliah Kak. mah Agak udah terlambat ya sangat Kak ya tahu mungkin lah. 3 pemahamannya. ini, sudah semester 3. Agak terlambat mungkin ya. Kemarin mungkin SMP nggak kasih pemahaman akhirnya. Ini mungkin buat pengalaman kakak-kakak yang lain mungkin dari SMP sudah konsep-konsep seperti itu ya Kak ya. Jangan Ya, sampai terjadi kayak saya bablas gitu. Yang nanam kan jujur-jujur aja. Ternyata ada hal-hal yang kayak tadi yang Kak Otavia perlu kita ajak sharing ya Kak ya. Ya, betul. Betul sekali Kak Yayu ya. Jadi bagaimana kita menanamkan ke anak itu sebenarnya sejak dini ya, bagaimana mengelola uang sebetulnya ya, bagaimana mengelola uang. Kalau anak saya lucu, Kak Yayu, Kak Okta, Kak Juli. Jadi kalau di dompetnya itu masih ada uang walaupun cuma 50.000, kalau ditanya masih punya uang nggak? Masih gitu. Padahal kita orang tuanya yang khawatir dia kos gitu ya, takut kurang dan sebagainya. Dia kalau kalau uangnya kayaknya belum habis tuh belum bilang nggak punya uang. Walaupun cuma tinggal 50.000 gitu dia bilangnya masih punya uang gitu. Ya itu mungkin eh, beda-beda ya. Tapi memang dia bisa sih sebetulnya ya karena dari awalnya kecilnya diajarkan menabung, jadi mengelola uangnya tuh alhamdulillah gitu. Jadi bisa memprioritaskan skala kebutuhannya gitu ya. Dan ini sangat menarik ya Ayah Bunda, materinya Kak Okta ini, Kak Juli ini semakin malam pertanyaannya juga semakin banyak begitu ya. Dan ini Kak Dini ini berpesan nih, mari kenalkan lagi lagu titik puspa. menabung ya, titik puspa tadi Menabung. ya. Dan ini memang iramanya juga gembira ya, dan anak juga akan tertarik. Terima kasih Kak Dini ini sarannya ya untuk mengenalkan lagu Mari Menabung. Bagaimana Kak Juli? Kita akhiri saja. Ya, pengumuman dulu, Kak. Ya, pengumuman. Baik, Ayah Bunda, eh, tadi dari beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan memilih satu pertanyaan yang sangat menarik dan ini jatuh kepada Kak Dini Maulida ya. Jadi Yeay. kan eh, menghubungi Kak Mimi ya, Kak Mimi nanti untuk Minta berikutnya. nomornya aja gitu ya, Oh, di oh ya chatting. minta, ya boleh. Iya. Kak Yayu masih raise hand, kayak oh tepuk tangan. Saya pikir dan oh tepuk tangannya. Baik Ayah Bunda, terima kasih malam ini sudah membersamai kita semua, Kak Okta ya yang sudah memberikan sharingnya dan materinya yang sangat menarik tentang bagaimana pahlawan cilik misi menyelamatkan uang saku yang intinya adalah penuh dengan nilai-nilai integritas ya, nilai integritas bagaimana mengajarkan kita ke anak untuk menabung dan mengelola uangnya. Jadi Ini sekali Kak, lagi Kak Sari ada ya, ini nih, harganya masih murah nih Kak oh Sari. iya, Bird. ya ini Ayah Bunda untuk early bird ini harganya ya sekitar 40.000 kurang 100 ya. Nah ini 100 juga sangat berguna ya Kak Okta ya.
Dengan utang 100 itu belum 40.000 ini. Ya, baru 39.900 per set ini 6 buku ya ya Bunda. Tadi saya juga ngobrol dari teman-teman Inspektorat Provinsi Banten, mereka tidak mengira kalau harganya untuk 6 buku itu hanya untuk early bird ini hanya 39.900 plus ongkir, saya bilang begitu. Ya, dikira satu buku, padahal enggak, saya bilang ini 6 buku. Oh, kok ini ya katanya apa harganya murah begitu ya. Baik Ayah Bunda, untuk malam ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk Kak Okta, Kak Juli yang sudah mendongeng dan Ayah Bunda semua yang sudah setia ya membersamai kita dari hari pertama sampai hari ketujuh ini di acara festival ngobrol anak hebat ya. Saya rasa cukup sekian dan saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi barokah juga untuk kita semua. Kak Juli sudah difoto belum kita? Oh, yuk kita foto dulu Kita yuk. foto dulu Semuanya boleh ya. dibuka ya. Untuk Ayah Master Bunda. Seproni sudah di Jakarta. Master Saproni yang sudah di Master Jakarta dan Sefroni, akan Master memperingati Nanang, Master ya Sefroni, Kapak Iya, Siapi. ya. monitor. Ya, Di aduh Hotel terima Royal ya. Iya, iya kasih. tuh. Paling mana Master Juli? Iya, Abdi masih di Bandung. Ah, iya. Iya, iya. Yuk, ya, siap-siap ya. ya, siap. Kak Agung, terima kasih. 1, 2, 3. Hanya satu layar. Terima kasih teman-teman. Buku Ya, terima karya kasih. para penyuluh pendongeng, Master Saproni boleh dipesan. Master Agung Siap. juga. Itu adalah 6 buku karya para penyuluh di ini ya, di Yapi Yapo. Saya Ya, pesan ya. Di Master bawah. Nanang juga silakan pesan saja ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Sukses selalu Master Juli dan kawan-kawan. Ya, Master Yuli saya pesan ya besok. boleh, boleh pesan besok boleh, boleh. Yuk, mangga. Nah, Saya juga pesan besok. Google Form Oke.